Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf depan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp6.526.000. Rp6.526.000. Yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 5 Desember 2025 atau bertepatan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah adalah pukul 12.33 WIB. Yang bertindak sebagai khatib dan sekaligus dengan imam yakni Ustadz Kausar Afdal LCMA, sedangkan muazin saudara Saad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah berhenti untuk memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang saat ini Allah menitipkan banyak sekali nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita mampu melangkah kaki kita ke rumah Allah demi menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat ini, yang telah mengajarkan dan menuntun umat ini ke jalan yang benar, sehingga kita hari ini dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang ayatnya sama, bunyinya sama, berada di dua surat yang berbeda. Surat yang pertama yaitu di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Adapun di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian semuanya, maka Allah katakan la tuhsuha, tidak akan dapat dihitung segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga awal ayat itu Allah sebutkan dengan in. In itu bermakna dengan apabila, dan dalam bahasa Arab ada juga kata lain yang bermakna apabila, yaitu idza. Apa perbedaannya? Perbedaannya apabila Allah menyebutkan idza yang bermakna apabila, itu sesuatu yang dapat diukur, itu sesuatu yang dapat dinilai. Akan tetapi apabila Allah sebutkan dengan kata in yang bermakna juga apabila, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak dapat dihitung dan tidak ada batasannya. Dan itulah yang Allah gambarkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak menetapkan kata sebagai idza, akan tetapi in. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kalian mau menghitung
Allah katakan tidak bisa kalian hitung. Maka dua ayat ini Allah tutup dengan bunyi yang berbeda. Di surat Ibrahim Allah tutup dengan innal insana ladzalumun kafar. Sedangkan yang kedua Allah tutup dengan innallaha laghafurur rahim. Ini menunjukkan bahwa dua sisi, dua arah yang dua-duanya berbeda. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, dan kita sebagai manusia yang menerima nikmat yang Allah berikan. Allah katakan di ayat pertama, innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu termasuk orang-orang yang zalim dan kufur. Kufur terhadap apa? Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, Allah katakan innallaha laghafurur rahim. Sezalim-zalimnya manusia, sekufur-kufurnya manusia, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengampun, yang Maha Penyayang, yang mengetahui akan lemah hambanya. Maka dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada manusia yang diberikan nikmat, kemudian dia syukur terhadap nikmatnya, dan ada juga manusia ketika diberikan nikmat, mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Maka ketika Allah berikan hidayah kepada mereka, ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka, maka mereka dibagi menjadi dua golongan. Imma syakiran, ada dari mereka yang bersyukur terhadap nikmat Allah, wa imma kafura, dan ada juga di antara mereka yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu bukan membalas setiap nikmat yang Allah berikan, akan tetapi sedikit rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala bentuk nikmatnya kepada kita semuanya. Maka nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah keimanan dan keislaman, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal pokok yang ketika dimiliki oleh seorang muslim, maka dia seolah-olah mendapatkan dunia dan isi-isinya. Apa itu 3 hal? Ketika seseorang bangun tidur, bangun pagi, dan dia merasakan aminan fi sirbihi. Yang pertama, dia merasakan keamanan, tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan, tidak ada hal yang menyebabkan dia takut terhadap hari itu. Yang kedua, wa indahu qutu yaumih. Ketika dia bangun tidur, dia mendapati makanan, stok makanan cukup untuk hari itu. Itu merupakan hal yang sangat-sangat berharga. Dan yang ketiga, mu'afan fi jasadih. Dia merasa tubuh dan badannya sehat walafiat. Maka kata Rasulullah SAW, ketika seseorang bangun tidur, dia merasakan aman dalam rumahnya, dan dia merasakan tubuhnya sehat walafiat, dan dia memiliki kecukupan makanan, wa indahu qutu yaumih, dalam hari itu saja, maka kata Rasulullah SAW, ka'annahu haizat lahu dunya wa ma fiha, seolah-olah Allah telah berikan kepada dia dunia dan isi-isinya. Maka apabila kita diberikan dunia tapi tidak dengan 3 hal, maka kita tidak bisa merasakan nikmat yang sangat banyak. Ketika kita memiliki banyak harta tapi tubuh kita sakit, kita tidak dapat menikmatinya. Ataupun tubuh kita sehat akan tetapi keadaan di sekeliling itu tidak aman, kita tidak bisa merasakannya. Atau yang ketiga, kita sehat dan aman tapi tidak ada makanan yang dapat kita makan. Hari ini dirasakan oleh saudara-saudara kita tidak jauh, masih dalam provinsi Aceh. Hari ini ada di antara mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Hari ini ada di antara mereka yang tidak memiliki stok makanan,
bukan untuk besok, tapi untuk hari itu saja mereka belum yakin bisa makan 3 kali. Hari ini ada di antara mereka yang sakit-sakitan dan tidak memiliki obat-obatan. Ketika ada orang sakit dan memiliki obat, di samping ada harapan untuk sembuh, akan tetapi ketika dia sakit dan tidak memiliki obat-obatan, seolah-olah itu yang menyebabkan dia bertambah sakit. Maka sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang terjadi di Banda Aceh dengan serba kekurangan, Allah katakan, jangan melihat kekurangan yang ditimpa kepada kita, akan tetapi apa nilai positif yang masih Allah titipkan kepada kita, sehingga yang kita naikkan bukan keluh kesahnya kepada Allah, akan tetapi syukur kita kepada Allah dari apa yang Allah titipkan dengan nikmat-nikmatnya. Bukan nikmat yang hilang yang kita keluhkan, akan tetapi nikmat yang masih ada pada diri kita, kita coba mensyukurinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang masih menempel pada diri kita, Allah janjikan untuk Allah lebihkan nikmat itu. Sebaliknya, ketika kita mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang masih ada pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku itu sangat pedih bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Maka saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah banjir, ketika kita melihat langsung di lapangan, sangat-sangat menyedihkan keadaan mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita berdoa kepada Allah supaya diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan semoga kesabaran yang ada pada mereka itu dapat meningkatkan derajatnya, dapat menghapus segala dosa dari mereka semuanya. Dan kita hari ini yang merasa lebih baik dari mereka, tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengingat, harus melihat nikmat yang sangat-sangat banyak yang masih ada pada diri kita hari ini. Maka sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal, ada 3 cara, ada 3 yang bisa kita ungkapkan untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama itu kita ungkapkan dengan syukur lisan. Syukur kita yang kita ungkapkan dengan lisan kita. Kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat masih ada banyak nikmat di sekeliling kita, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang Engkau telah titipkan ini nikmat yang sangat banyak. Kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Kita perbanyak zikir kita kepada Allah, baik itu zikir yang muqayyad ataupun zikir yang mutlak. Zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang memiliki keterkaitan dengan waktu ataupun keterkaitan dengan ibadah tertentu. Misalkan zikir pagi dan petang, itu hanya ada di pagi dan petang. Atau zikir setelah sholat, itu hanya ada setelah sholat. Atau zikir-zikir yang mutlak, yang tidak memiliki batasan waktu, yang tidak memiliki batasan dengan ibadah tertentu. Kapanpun, di jalan, di kendaraan, di tempat kerja kita, ketika lisan kita ini tidak luput dengan zikrullah, maka itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan syukur lisan. Yang kedua, kita mengekspresikan syukur kita dengan syukru al-amali. Syukur kita dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Kita hari ini diberikan kesehatan, maka kesehatan itu harus kita pergunakan untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita melaksanakan sholat, harus kita melaksanakan sesuatu amalan yang amalan itu menunjukkan bahwa kita masih bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah melihat Rasulullah salat malam, salat tahajud itu sampai kakinya bengkak. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau salat malam? Kenapa engkau berubudiyah sampai setingkat itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan untuk menghapus segala kesalahanmu sebelum dan setelah, dan sudah janjikanmu di tempat yang terbaik di surganya nanti." Maka kata Rasulullah SAW, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadaku? Jadi ketika tingkatan amalan ibadah itu bukan hanya kewajiban yang harus ditunaikan, akan tetapi ibadah yang Allah wajibkan itu kita tunaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberikan bukan hanya yang wajib, akan tetapi yang sunnah pun kita tunaikan dengan semudah-mudahnya, karena itu sedikit bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan setiap hari. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menempatkan segala bentuk nikmat yang Allah titipkan kepada kita di tempat yang terbaik. Allah hari ini masih titipkan kita tangan yang sehat. Kita tidak mempergunakan tangan itu di tempat-tempat yang haram. Kita gunakan di tempat-tempat yang halal. Allah titipkan hari ini mata yang sangat terang. Kita tidak pergunakan di tempat-tempat yang haram. Allah masih berikan kepada kita kaki yang sehat. Kita tidak berjalan, kita tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram. Akan tetapi semua kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, akal yang sehat, tubuh yang sehat, kemudian harta benda yang Allah titipkan kepada kita semuanya, salah satu tanda syukur kita dengan menempatkan segala bentuk nikmat itu di tempat-tempat yang bermanfaat atau di tempat-tempat untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah sudah tunjukkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengambil segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, walaupun dalam waktu 1 hari saja, walaupun dalam waktu setengah hari saja, walaupun dalam waktu 1 jam saja, ataupun 1 detik saja. Maka jangan kita berpikir bahwa ketika nikmat ini sangat lama di hadapan kita atau bersama kita, jangan pernah terfikir bahwa itu akan ada selama-lamanya. Akan tetapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencabutnya walaupun dalam 1 detik saja. Kapan nikmat itu kekal abadi dengan kita? Yang pertama, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita menempatkan semua nikmat Allah yang Allah titipkan itu di mizanil hasanat, di perbuatan-perbuatan, di ubudiyah-ubudiyah kita yang baik. Karena itu semuanya akan Allah antarkan ke akhirat nanti yang menjadi pahala, dan itulah yang kekal untuk kita nikmati nanti di akhirat. Semoga apa yang Allah perlihatkan beberapa pekan ini menjadi ibrah kepada kita, dan kita terus mensyukuri dari apa yang Allah titipkan dan apa yang masih ada terhadap kita dari kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya Allah yang bersyukur atas segala anugerah dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ijtaba thumma amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وأنت خير الغافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu lurus rabbana shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.